Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala al-yawma biidznillah naltaqi marratan ukhra ma'a syarhi usul fit tafsir li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Wa nanul an mazilna al-kalam fil kalam anil Qur'anil Karim. Kullu ma yata'allaq anil Qur'anil Karim min awwali ma nazala minhu wa mata nazala awwalu ayatin aw awwalu ayatin minhu takallamna anhu wal makki wal madani wa takallamna anal Qur'an nazala mufarraqan wa laysa jumlatan wahidatan. Qulna anna min hikmati nuzulil Qur'ani mufarraqan at-tadarruj fit tashri' wa min amthilati at-tadarruj fi at-tashri' huwa at-tadrij aw at-tadarruj fi tashri' tahrimi al-khamar. Takallamna an hadha al-mithal bi kalamin tawilin fil liqa'atil madiyah wal an mazilna natakallam anhu nuwasil huna wa fi hadhil ayat fawaidu katsiratun minha. Maka di ayat-ayat ini ada banyak faedah. Ayat-ayat mana maksudnya di sini? Ayat-ayat pengharaman khamar. Dari ayat yang pertama yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kemudian ayat yang kedua apa? La taqrabus salata wa antum sukara, kemudian ayat yang ketiga tadi yaitu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan ila akhirih. Tiga ayat ini ada faedah-faedah yang dikandung. Apa faedahnya? Hadza huwa kalamuna al-yauma biidznillah taala. Qala huna iftah safha mi'ah wa khamsin, ya. Buka di halaman 150 di paragraf terakhir. Wa fi hadhil ayat fawaidu katsiratun minha anna syai'a idza khalatahu al-khamru wa lam yu'athir bihi falaysa bi khamrin. Baik. Anna syai' bahwa sesuatu jika dicampuri oleh khamar wa lam yu'athir bihi dan dia tidak terpengaruh oleh khamar tersebut, tidak ada bekasnya, falaysa bi khamrin, maka bukan khamar namanya. Wa bihi, jadi sesuatu yang kemasukan khamar, misalkan ya ada seember air kemasukan khamar segelas di situ, maka ember air itu tetap namanya seember air, bukan seember khamar jadinya. Baik. Wa bihi na'rifu khata'a man qol, maka dari sini jelas kesalahan orang yang mengatakan innahu idza kana fihi juz'un min mi'ati juz'in minal khamar fa huwa haram. Ya. Jadi kalau dikatakan ada 1 dari 1/100, ya, 1/100 dari khamar, ya, di dalam benda tersebut, maka dia haram. Jadi misalkan khamar itu 100 mili, berarti kalau 1 mili saja ada dalam air tersebut berarti sudah jadi khamar. Paham ya? Ada yang mengatakan seperti itu. Wasadalla biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil dengan perkataan Nabi, ma'askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Ya. Jadi kalau kita minum banyak mabuk kita, maka sedikitnya haram. Ya. Fafahimu an-nass ala ghairi muradihi. Mereka memahami hadis ini tidak sesuai dengan maksudnya. Li'anna muradal hadis ma askara katsiruhu, yakni idza kana syai' idza syaribta minhu katsiran hasalal iskar. Ma askara katsiruhu maksudnya ma askara idza syaribtahu katsiran. Ya. I'rab di sini kembalinya. Ma'as karokatiruhu maksudnya antum banyak meminumnya, baru antum akan sering meminum, maksudnya ya baru antum akan mabuk, bukan banyak minum. Bedakan antara banyak minum sama sering. Banyak minum itu berarti kuantitasnya, berapa gelasnya. Nah, tapi kalau sering minum 1 gelas tapi diminumnya sedikit-sedikit kemudian mabuk, masuk dia di situ. Baik. Wa in syaribta qalilan fala iskara fal qalilul ladzi, tapi kalau antum minumnya sedikit, enggak mabuk antum. Fal qalilul ladzi laisa fihi iskarun haram. Maka sesuatu yang sedikit, alladzi laisa fihi iskar, yang tidak memabukkan, maka dia haram. Li'annahu qad yatawassalu bil qalili ilal katsir. Kalau ada 1 botol wine, 1 botol whisky, ya, yang dia adalah khamar tentunya, ya. Nah, 1 botol itu hitungannya banyak, itu kita anggaplah banyak. Maka kalau kita katakan ma'as karokatsiruhu, banyaknya memabukkan, berarti ya kalau minum sedikit berarti nggak masalah dong. Itu maksudnya. Jadi ini pemahaman yang salah. Jadi yang benar adalah ya khamar itu ya antum minum banyak jelas mabuk, ya. Antum minum sedikit
ya, dan sering, mabuk juga, ya. Antum minum sedikit, ya, tapi jarang, haram dia, gitu maksudnya ya. Jadi minum sedikit, ya, walaupun nggak mabuk, tetap dia haram. Kenapa? Li'annahu qad yutawassalu bil qalil ilal katsir. Karena yang sedikit itu akan mengantarkan kepada yang banyak. Ya, karena sifatnya khamar itu dia kan bikin kecanduan dia, ya. Minum sedikit nanti nagih lagi begitu. Akhirnya banyak. Waqad la yastati'u man anafsihi idza dzaqal khamru an yashrabahu hatta yaskir. Hadza huwa ma'na al-hadits alladzi la yahtamilu siwa. Ini makna hadis yang benar, ya. Karena orang kalau sudah mencicipi sedikit dari khamar, ya, dia tidak akan mampu menahan dirinya untuk mencicipi terus sampai dia akhirnya mabuk. Hadza huwa ma'na al-hadits alladzi la yahtamilu siwa. Wa amma ma khalatahu al-khamru wa lam yu'athir fihi fa hadza la yadur. Adapun sesuatu yang suci, benda yang suci, air misalkan, kecampur sama khamr dan tidak berubah, tidak mempengaruhinya, hadza la yadur. Wa min thamma na'rifu anna ba'd al-adwiyah allati fiha syai' min al-kuhul la tuharramu idza kanat binisbatin qalila. Wa min thamma, maka dari sini kita tahu bahwasanya ada sebagian obat-obat yang mengandung alkohol. Alkohol adalah alkohol bahasa kita ya. La tuharram, itu enggak haram berarti idza kanat binisbatin qalilah. Kalau persentasenya dikit, 1%, 2%, biasanya kan ada di ingredients itu ya, di kandungan daftar komposisinya di situ. Alkohol 1%, alkohol 3%. Nah, kalau udah di atas 50%, itu banyak hitungannya itu. Nah, itu yang tidak boleh. Wa aidan ma yujadul an minal atyab bil aswaq allati yuqal inna fiha madatul kuhul. Begitu juga al-atyab. Al-atyab itu jamak dari tayyib, nah, jamak dari tib, ya, parfum ya. Minyak wangi, ya. Minyak wangi itu biasanya mengandung mada alkohol, bahan dasar ada alkohol, ya, alkohol. Kenapa kok harus pakai alkohol di situ? Ya. Karena agar apa istilahnya ya, kandung wanginya itu menyebar, itu harus butuh zat alkohol. Nah, jadi zat alkohol itu fungsinya bukan untuk agar mabuk kita cium parfumnya, tapi agar wanginya lebih tahan lama, lebih keras, lebih kerasa begitu ya. Baik. Al-asil al-muskir, yang mana alkohol itu adalah sesuatu yang berasal dari hal-hal yang muskir, ya, hal yang memabukkan, karena alkohol kan penyusun dari khamr ya, zatnya namanya alkohol, ya. Baik. Fahal tadkhulu hadhil mawadu fi hadhil ayat aw la tadkhul? Apakah ini masuk dalam ayat tadi, ya, yang diharamkan ini, al-khamar masuk ke dalam penyebutan khamar apa tidak? Wal jawab tadkhul, lianna Nabi wasafal khamra bi annahu ma askar faqala kullu muskin khamrun wa hadhil atyab ba'duha yuskir, ya. Maka di sini beliau mengatakan tadkhul, nah ini masuk dia. Ya. Jadi berarti obat apa namanya? Minyak wangi yang mengandung alkohol itu masuk, dia termasuk khamar bi annahu ma askaro, karena dia mengandung alkohol. Faqala kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar wa hadhil atyab ba'duha yuskir, karena sebagian dari parfum-parfum itu ada yang memabukkan, ya. Berarti kalau kita beli parfum nggak memabukkan ya silahkan, walaupun ada alkoholnya, karena patokannya kita kepada aliskar, ada aliskarnya apa tidak di situ. Nah, ada jenis-jenis parfum itu memang yang dia targetkan untuk menyebabkan kita mabuk, ya. Kalau misalkan ini yang antum kenal, kalau ada parfum yang mengandung bahan feromon, ya, feromon itu kandungan yang biasanya dipakai sama laki untuk memikat lawan jenis, ya. Itu memang dia mirip dengan zat bius dia, ya, anestesi begitu, ya. Tujuannya biar perempuan itu tergila-gila dengan aromanya, kebayang terus dia, karena masuknya ke korteks, ke otak begitu. Yang kayak gitu haram itu, ya. Yang kayak gitu haram, itu biasanya nggak dijual bebas di pasaran parfum yang seperti itu. Parfum yang seperti itu biasanya di custom. Anda lihat di toko-toko online banyak itu custom parfum seperti itu. Nah, jadi zatnya nggak sembarangan ya, zat-zat khusus dipakai. Nah, itu yang diharamkan karena dia muskir. Fahal qauluhu fajtanibuhu amrun bi'tina bisukr min hadil atyab aw annahu amrun mutlaq. Baik. Apakah di ayat tadi kalau kita katakan parfum-parfum seperti itu adalah yang harus kita tinggalkan, maka di ayat ini perintah untuk meninggalkan di sini adalah perintah yang mutlak atau bagaimana?
Al-jawab al-ihtiyat an naj'alahu amran mutlaq wa najtani bahadil atiyab allati tuskir sawa kana dzalika fil bai' aw syirah tatyib biha. Al-ihtiyat, ya, ihtiyatan artinya sikap berhati-hati. Sikap berhati-hati kita adalah kita jadikan larangan di dalam ayat tadi adalah sebagai larangan yang mutlak. Berarti kita harus benar-benar meninggalkan parfum itu. Baik. Sawa kana dzalika fil bai', entah antum jual dia atau membeli dia atau menggunakan agwari dalika li'anna Allah Ta'ala qala fajtanibu wa yahtamil an yuqal inna qalahu fajtanibu ay ijtanibu syurbahu. Ya. Ada menafsirkan ijtanibu maksudnya ijtanibu syurbahu, bukan pemakaiannya. Ya, ini parfum itu, tapi kan siapa mau minum parfum begitu maksudnya. Ya. Baik. Jadi cara untuk mengambil manfaat dari alkohol untuk bisa buat mabuk itu tidak hanya dengan meminum. Ya. Nah, kan banyak caranya sekarang, hanya dengan asap saja orang bisa mabuk sekarang. Asap-asap apa namanya, asap pape itu ya, nah, itu karena bisa mabuk ya. Baik. Bidalil qaulihi ta'ala innama yuridu syaitan an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa hadza la yakunu fil bai' wasyira' wa masyba dzalik, ya. Kalau jual beli itu enggak ada ya, seperti wali hadza nara anal wara'a ijtinabu hadhil atyab. Maka sikap warok kita dalam masalah ini adalah tinggalkan parfum-parfum yang mengandung alkohol, berapapun persentasenya, memabukkan ataupun tidak. Bentuk warok kita dalam masalah ini adalah tinggalkan. Karena para ulama pun berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama yang tegas, mereka mengatakan haram, nggak boleh semuanya. Tapi ulama yang memberikan kelonggaran kepada umat, ada yang mengatakan boleh sebagiannya. Tapi yang memutlakkan boleh itu tidak ada. Mutlakkan tidak boleh itu tidak ada. Maka bentuk warok kata Syekh di sini tinggalkan saja semuanya kalau mampu. Wala siyamal lati yurakkizun nasu fiha 'alal iskar, kecuali apalagi ya terutama parfum-parfum yang memang ditargetkan untuk iskar, untuk memabukkan. Lakin idza da'at al-haja ila istimaliha li taqimil juruh aw ma asbah dzalik fala bas. Akan tapi kalau al-haja ada kebutuhan untuk menggunakannya, contohnya untuk taqimil juruh. Taqimil juruh itu untuk menghilangkan rasa sakit dari luka. Bahasa kita apa? Anestesi ya. Taqimul juruh namanya. Taqimul juruh itu anestesi. Atau yang lainnya. Adalah labasa. Ini butuh kita. Jadi kalau orang operasi sesar itu biasanya dikasih anestesi itu dari bahan-bahan memabukkan, dari morfin dan sebagainya. Yang itu merupakan zat-zat yang adiktif. Tapi diperbolehkan karena di bawah kendali medis di situ, takarannya pasti, takaran diketahui di situ. Fa in qala qail idza kanat nisbatul kuhul qalilatan fi hadhil aqyab bihaitsu la tuskir fal yakunu tayyib biha jaizan. Sekarang pertanyaannya kalau begitu, kalau persentase alkoholnya sedikit di dalam parfum-parfum tadi, hanya 5%, 10%, berarti tidak memabukkan dia. Fal yakunu tayyib biha jaizan, berarti boleh kita pakai untuk apa namanya? Untuk pakai minyak wangi itu boleh nggak kita pakai? Jawab naqul idza kanat nisbatul kuhul qalilatan bihaitsu la yuskir katsiruhu wa huwa halal wala iskala fi. Kata Syekh di sini halal. Baik. Jadi kesimpulannya parfum yang ada alkoholnya itu ya, yang persentase alkoholnya sedikit boleh digunakan. Yang persentasenya banyak dan ada kemungkinan untuk memabukkan meskipun dia tidak dibuat untuk memabukkan, maka itu tidak boleh. Berarti patokan Syekh Utsaimin di sini kepada apa? Iskarnya. Ya, iskar, kemudian kalau mau sifat warok lagi, ya itu melihat kepada persentase persennya berapa. Gitu. Ya, kalau persenan banyak, ingredientsnya, maka hati-hati kalau beli minyak wangi, harus baca persentasenya. Ya. Kalau minyak wangi yang oles itu, ya biasanya nggak pakai dia. Yang pakai ini biasanya yang semprot biasanya, agar aromanya itu menyebar. Itu pengusir alkohol di situ. Misalkan kayak apa ya, Rexona ya, kemudian Axe ya, apalagi itu minyak wangi itu yang disemprot itu biasanya mengandung alkohol. Jadi lebih selektif lagi nanti kalau beli. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selesai kita dari masalah parfum yang mengandung alkohol sedikit itu. Wa hal yaqau talaqus sakran wa mad dalil dzalik. As-sakran ya, orang yang mabuk. Apakah kalau dia mentalak istrinya talaknya sah? Ya, antum lagi mabuk, antum talak istri antum, anti talak. Ya. Apakah talak antum sah di situ? Mad dalil dzalik. Manaka qaulan qala al-jawab la yaqa. Hadha huwal jumhur. Al-jumhur yaqulun la yaqa at-talaq huna
Wa dalil annahu la ya'lam ma yaqul. Nah, karena dia nggak tahu apa yang diucapkan ketika lagi mabuk itu. Kal majnun, sama seperti orang gila dia. Wa dalilun akhar qauluhu sallallahu dalil yang lain, la talaqa wa la itaqa fi iglaq wa hadza mughlaqun alaihi. Nggak ada yang namanya talak, nggak sah talak, dan nggak sah itaq. Itaq itu pembebasan budak. Fi iglaq, ketika iglaq itu ketika tertutup akal, ya. Ketika akal sedang tertutup, nggak ada talak, nggak ada itaq. Jadi kalau antum membebaskan budak dalam keadaan mabuk itu nggak sah. Antum menceraikan istri ketika mabuk itu juga tidak sah, nggak jatuh talaknya. Baik. Kemudian ada al-qaul as-tsani mengatakan yaqa dia. Ya, ada mengatakan yaqa dia dari ulama-ulama yang mutasyadid dalam masalah ini. Wa ma hujjatul qailin bi wuqu'i talaq alaihi. Apa hujah mereka kalau begitu? Yang mengatakan yaqa itu. Qalu ziyadatun fir rada' fanujibuhum bi amrain. Mereka mengatakan talak bagi orang yang mabuk itu yaqa, tujuan kami mengatakan yaqa adalah ziyadah fir rada'. Ya. Semakin melarang orang. Roda itu kan artinya melarang, ya. Ya, mewanti-wanti orang. Karena kalau orang itu tahu bahwasanya dia bisa saja menceraikan istrinya ketika dia mabuk, tentu dia nggak akan bermudah-mudahan untuk mabuk-mabukan. Maksudnya ya. Jadi baik apa tidak tujuannya di sini? Baik, ya. Baik tujuannya di sini, ya. Panujibuhum bi amrain, maka kita katakan awalan annakum taquluna inna uqubatal khamri haddun wal haddu la yajibu ziyadatu alaihi. Ya, orang-orang yang mengatakan bahwasanya talak as-sakran itu yaqa, mereka juga yang mengatakan bahwasanya uqubatul khamri haddun. Maksudnya hukuman seorang peminum khamar itu adalah had, ada batasan hukumannya, ada berapa cambukan. Wal haddu la yajibu ziyadah alaih. Dan yang namanya had itu kan sudah ada angka-angkanya, nggak boleh ditambah. Nah, sekarang gimana antum katakan ziyadah fir rada? Ini kan tambahan berarti. Antum katakan ziyadah fir rada tambahan, padahal antum mengatakan hukuman bagi peminum khamar itu tidak ada tambahan di situ, had dia. Ini bertentangan dengan pendapat kalian sebelumnya, begitu. Baik. Nah, Syekh di sini tidak membawakan perkataan siapa di sini. Nah, yang jelas pendapat ini ada. Tsaniyan, inna iqa at-talaq laisa 'uqubatan 'alaihi wala haddan lahu wahdah, bal huwa 'uqubatun 'ala imra'atihi wa auladihi aidan. Kalau kita katakan talaknya yaqa, ya, ini bukan hanya hukuman bagi si peminum khamar ini, ya, bukan hanya hukuman bagi dia saja, akan tapi ini juga hukuman bagi istrinya yang nggak tahu apa-apa, hukuman bagi anak-anaknya yang terkena imbas dari talak itu nanti. Ini hanya karena mabuk antum katakan ya kok talaknya, ya kok talaknya karena mabuk, berarti yang kena mudarat bukan hanya dia sebagai seorang suami, istrinya juga kena, nggak bisa nafkah lagi, kemudian anak-anaknya juga nggak jelas masa depannya nanti. Ya, dia itu. Wa kaifa nu'aqabu man la wizra minhu? Gimana kita akan mengikop orang enggak ada dosanya, anak-anak dan istrinya? Wal qaul bi anna talaqas sakran yaqa dhaifun jiddan. Maka perkataan yang mengatakan talaqus sakran yaqa hadza qaulun dhaif. Was shawab annahu la talaqa alaihi. Maka kesimpulannya yang rajih adalah ya, tidak yaqa talaknya. Lakin ma yata'allaqu bi huquqil adamiyyin yajibu istifa'uhu. Tapi bagaimana kalau dia ketika sedang mabuk itu merusak rumah orang, kan? Merusak motor orang, maka yajibu istifa'uhu. Karena berkaitan dengan hak anak Adam, maka wajib diganti, entah ganti dengan barang yang semisal atau dengan harganya, gitu ya. Tapi kalau talak tidak, kalau dia merusak barang milik orang, hak orang, maka dia harus membayar ganti. Jadi jangan berdalil nanti, ya. Saya ngerusak rumahmu kan dalam keadaan mabuk, nggak sadar saya, jadi nggak perlu saya ganti rugi. Karena ketika saya menceraikan istri saya ketika mabuk pun nggak jatuh sebagai talak itu. Berarti merusak rumah juga. Nah, ini namanya kias yang batil di sini. Dalam masalah yang beda di sini. Walakin hal yuqtal fi ma idza qad qatala amdan aw naqul hadza la aqla lahu fala amda lahu. Ya. Tapi apakah hal yuqtal fi ma idza qatala amdan? Bagaimana kalau dia membunuh? Hal yuqtal fima idza qatala amdan, apakah orang yang mabuk kemudian membunuh secara sengaja, apakah dia dibunuh juga dia sebagai balasannya, kisosnya? Dia bunuhnya sengaja ini ya, bukan karena nggak sengaja. Dia mabuk, dia sengaja bunuh orang, ambil pisau di dapur bunuh orang. Au naqul hadza la aqla lahu fala amda lahu, ataukah kita katakan dia itu nggak punya akal, jadi nggak bisa kita katakan dia sengaja? Bagaimana ini? Apakah orang yang membunuh ketika mabuk itu dikatakan sengaja atau nggak sengaja? Ya.
Itu maksudnya. Wal jawab annahu yuqtal ala qauli katsir minal ulama. Jawabnya adalah dia dibunuh berdasarkan pendapat jumhur, ya, meskipun dia lagi mabuk. Wa ba'dhum qala la yuqtal, ada sebagian yang mengatakan la yuqtal. Illa idza alimna annahu syaribal khamra liyaqtul. Kecuali kalau kita tahu dia minum khamar tujuannya memang agar punya keberanian untuk bunuh orang, agar mentalnya kuat. Ada orang yang seperti itu dia. Ya. Kan yakuna indahu syai' minal fiqh fa yaqul ana la uridu an aqtulahu amdan fa aqtalu bihi. Karena ada dia paham masalah fikih. Ya. Ini dia pengen bunuh tapi dia cari celah-celah dalam fikih. Dia paham masalah fikih, dia ngomong ana la uridu an aqtulahu amdan. Ya. Saya nggak mau membunuh dia secara sengaja. Fa aqtalu bihi. Ya. Kemudian nanti saya akan bunuh. Saya akan dibunuh nanti. Kalau sekarang saya dalam keadaan sadar membunuh dia, maka pasti saya akan dibunuh. Fa yashrabul khamra hatta yakuna fi ghairi wa'yihi. Maka dia minum khamar agar tidak sadar. Ya, kemudian dibunuh dalam keadaan tidak sadar, ya, tujuannya adalah itu untuk terlepas dari hukuman kisos itu, ya, dia sengaja ini ya, agar tidak dikisos sama keluarganya. Fahadha yuqtal li'anna al-hiyala la tubtilul ahkama asy-syar'iyyah. Ya, maka yang seperti ini dia dibunuh ya, karena al-hiyal itu jamak dari al-hilah, la tubtilu al-ahkam asy-syar'iyyah. Ini kaidah al-hiyal la tubtilu al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-hiyal itu cara tipu-tipu itu ya, cerdik ya. Nah, hilah itu jalan keluar yang cerdik, jalan keluar yang cerdik. Jalan-jalan keluarnya seperti ini, la tubtilu al-ahkam asy-syar'iyyah, tidak bisa membatalkan hukum syariat gitu. Ada seorang anak ingin segera mendapatkan warisan dari bapaknya, akhirnya dia berpikir untuk membunuh bapaknya. Kemudian dia mikir, kalau saya bunuh langsung ketahuan, ya, maka pasti saya nggak dapat, karena Nabi mengatakan la warisa liqatilin, ya, seorang pembunuh itu nggak bisa dapat warisan dari yang dibunuh, berarti nggak dapat warisan saya nanti. Akhirnya dia menyewa orang lain untuk membunuh. Nah, ini hilahnya dia. Maka yang seperti ini tetap la tubtilu al-ahkam asy-syar'iyyah. Hilah seperti itu tidak membatalkan hukum syariat. Hukum syariat telah pasti, ya, namanya saja hukum secara bahasanya qata. Ya, setelah terputus dia, sesuatu yang terputus adalah sesuatu yang pasti tidak bisa diganggu gugat lagi. Baik, intahina min hikmah nuzulil Quran mufarraqan pada kalam yang tawilin. Fil liqa'i al-qadim insyaallah taala sanakhus tartib al-Quran, susunan Al-Quran. Susunan Al-Quran itu bagaimana? Apakah kita misalkan membaca Al-Quran itu alhamdulillahirabbil alamin, boleh nggak kita acak-acaknya di lillahi alhamdulillah rabbil alamin, misalkan bismillahirrahmanirrahim kita baca bismillahirrahmanirrahim, misalkan boleh nggak dirubah-rubah seperti itu? Atau boleh nggak kita baca surat An-Nas dulu baru kita baca Al-Falaq, ya, atau boleh nggak juz 1 dulu, juz 2 dulu dibaca baru juz 1, misalkan, boleh nggak begitu? Ya, itu insyaallah taala sanatakallamanhu fi tartibi Al-Quran bi'idznillah ta'ala. Ila khuna naktafi wa nas'allahu ta'ala an yanfa'ana biha wa an yarzuqana fahman sahihan wa saqiman hatta nafham Al-Quran fahman sahihan wa na'malu bihi amalan sahihan maqbulan wa nas'allahu ta'ala an yaj'alana ilmana ilman mubarakan nantafi'a biha wa la yakunu hujjatan alaina yauma nalqahu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.